الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dimuliakan Allah, marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita dan juga sekaligus mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali bersyukurlah kita kepada Allah. Wujud syukur kita buktikan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini tema kita adalah kewajiban ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan atau terhadap harta peninggalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan waris selalu muncul, dan ini merupakan salah satu persoalan yang kadang-kadang sangat sensitif di dalam keluarga. Kalau tidak nyebut-nyebut warisan mulai sensitif di dalam keluarga. Kadangkala mungkin saja ada keluarganya datang, kitalah mulai beranggapan macam-macam. Tayo dia datang tidak nyebut atau warisan tidak, tapi lah mulai anggapannya, nah mulai ini nak nyebut nyotoba toma. Itulah persoalan-persoalan yang dia katakan sensitif. Mungkin saja Bapak Ibu di antara ahli waris itu, ya di antaranya inginnya ndak cepatlah, ndak dibagi harta waris itu, ingin dimiliki. Nah, seiring dengan itu juga Bapak Ibu, banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secara baik-baik. Kalau persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, nah ini Pak, timbul masalah. Ya, biasanya keluarga ini rukun, damai, dinamis, akrab. Tapi karena persoalan tidak jelas, tidak diselesaikan masalah ini baik-baik,
ndak didudukkan bahasa kita. Keluarga yang tadinya harmonis, baik, akur, bisa hancur keluarga itu. Karena sikok permintaannya ini, yang sikok lagi permintaan cak itu. Apalagi yang salamo ini bagawi dak, ya, ngandali bawa kelek orang tua itulah. Artinya ngandali harta warisan itulah. Kapan perlu dalam hatinya berdoa, kacanglah mati. Tak baik juga doa itu. Kalau bisa kita Bapak Ibu jangan mengharap atau terlalu berharap kita ini untuk membangun keluarga kita baru ini dari harta warisan. Kalau bisa. Sebab itu akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dari kita keluarga yang utuh tercerai-berai karena persoalan ini tidak didudukkan secara baik. Nah ini, untuk itu mari kita bersama-sama Bapak Ibu, ada kewajiban-kewajiban kita selaku orang tua, ya, setidak-tidaknya kita punya catatan-catatan. Kalau orang hebat itu Pak, uang baduit besennya banyak itu, dia punya kuasa hukum, punya advokat yang bisa nanti mengurus harta kekayaannya supaya di kemudian hari keluarganya ini tidak hancur-hancuran gitu. Ya, tidak hancur-hancuran. Ya. Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah pada kesempatan yang singkat ini adalah kita clearkan dulu harta itu, warisan itu. Apa yonian punya harta orang tua kita bukan? Nak bagi-bagi we. Ya tak? Dikelirkan dulu. Apa nian betul harta kita dengan diwujudkan dalam bentuk ada data yang otentik, surat menyuratnya. Nah jelas Pak, nak bagi-bagi entah harta basamo, entah harta dari mana, entah harta macam-macam lah ya Pak ya. Makanya harus jelas. Kalau sudah jelas, kalau apalagi di Indonesia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya ahli waris atau warisan itu kan ada yang namanya kalau di Padang itu pusako tinggi. Ada namanya harta pusako rendah. Artinya apa? Kalau harta namanya pusako tinggi itu harta yang masing-masing. Istri bawa harta, suami juga bawa harta. Ada namanya harta yang bersama-sama, itu artinya harta yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan selama kita hidup bersama dalam keluarga, namanya suami istri. Itu harta bersama namanya. Harta bersama. Tapi kalau istri bawa harta, suami bawa harta, itu lain cerita. Didudukkan dulu. Jangan ndak bagi-bagi baik, ya, ndak bagi-bagi apa lagi? Ndak lah. Kundak hari kak lah, Masya Allah. Orang tuanya barusan mulai dihitung-hitung. Apalagi yang kurang ilmu pengetahuannya, agama juga tidak dijalankan, mulai. Ni anak yang paling tua ni besar dapat ni. Ada yang ngata ni aku ni anak paling saro, aku paling banyak dapat. Makanya kita agama ni memang kita junjung tinggi, kita amalkan, kita pahami sepaham-pahamnya agar kita hidup berkeluarga tidak tercerai-berai. Jadi masalah harta ni lah Pak, kita ni hidup dulu namanya akrab, sekarang lah menjauh, seolah-olah tidak berkeluarga lagi. Apa kau dulu kau? Bukan, gara-gara harta. Ya, untuk itu kita bisa sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa kita mewariskan harta itu, ya harta pencarian kita suami istri. Ya, biar kita tenang pula.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan sebelum harta itu dibagi? Dia mempunyai haknya masing-masing ahli waris. Yang pertama yang harus dilakukan itu keluarkan biaya penyelenggaraan jenazahnya. Itu jelas itu. Keluarkan dulu. Siapa yang mengeluarkan duit itu? Catat. Duit siapa dibagi? Atau duit harta peninggalan. Yang kedua yang harus dikeluarkan sebelum harta dibagi itu adalah bayarkan kalau ada utang piutangnya. Mana tahu Pak, makanya Bapak Ibu kalau kita punya utang baik piutang dicatat. Ya, dicatat. Kita tahu kita meninggal, macam mana orang kita nak bayar utang tu. Ya. Makanya Nabi itu Bapak Ibu ketika ada salah seorang yang meninggal itu ditanya Nabi, siapa punya utang tak? Nah, kalau punya utang, aku tak galak, enggan menyolatkan jenazah. Nanti kita bahas minggu depan. Sampai ada orang yang menanggung hutang si yang meninggal ini. Ini Pak, itulah kata-kata sambutan dari tuan rumah. Kalau ada orang tua kami ini mempunyai utang piutang, bahwa dia tidak lagi punya utang, tapi utangnya itu dialihkan kami sebagai ahli warisnya. Siapa ahli waris itu Pak? Adalah orang yang hidupnya ditanggung oleh si yang meninggal ini. Itu ahli waris. Pokok anaknya, pokok istrinya, apakah keluarganya. Ya, itu ahli waris. Jangan ngaku-ngaku baik, giliran hartonya banyak, ya kan, masih ada sosoknya tadi ngaku galau jadi aku ni dulu dekat nian, giliran dia lan dengar utang bapak itu banyak diam. Tak ada yang ngaku ini. Jadi katakan ahli waris itu adalah orang sewaktu hidupnya ditanggung beban hidupnya oleh almarhum atau si pewaris. Itu yang katakan ahli waris. Siapa baik Pak? Atau orang lain, kita tak punya dulur kan? Bisa baik tetangga, bisa baik angkanan kita. Karena dialah yang menghidup kita, itu ahli waris itu sebenarnya. Ya, anak tak punya, isteri tak punya, dulur tak punya. Sebatang kara maksudnya itu. Siapa yang, apalagi yang menanggung beban hidup kita selama hidup, itulah ahli waris. Nah, Pak ya, bayar utang piutang sebelum harta dibagi. Jangan macam-macam nak bagi, ya, bagi dulu. Makanya harus didudukkan, ada penengahnya. Yang kedua, yang pertama tadi bayar biaya penyelenggaraan jenazahnya. Keberapa lah itu? Ya tak? Nak 1 juta kalau di Linggau ini ukuran, ya tak? Kalau apa lagi, kalau di Jakarta mungkin besar biayanya itu. Kalau yang ketiga, bayar atau keluarkan kalau si almarhum ini punya wasiat. Itu kalau masih ada sosok bayar utang tadi, masih ada sosoknya, bayarkan, laksanakan wasiatnya. Langkah yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, utang bapak ini banyak utangnya. Bayar utang tidak cukup dari harta peninggalannya. Ya. Untuk bayar penyelenggaraan jenazah becul, tak ganti duit itu. Nah, langkah yang harus dilakukan yang pertama itu adalah kewajiban yang pertama untuk membayar itu adalah ahli warisnya. Tak ada untuk menyelesaikan jenazah dari memandikan sampai menguburkan kalau ada biaya. Kalau biaya wong makan malam takziah itu bukan masuk biaya itu, ya. Kecuali kalau sen bapak tadi banyak kan, hartanya banyak, tak apa-apa, itu wajar dikeluarkanlah itu. Nah ini, ya. Jadi ahli waris
yang nanggungnya. Ndak bisa nanggung dewek, nanggung bersama-sama, ya kan? Kalau memang saro bak bain utang banyak untuk membayar utang bain nak kati. Nah, ini kan. Jadi kita setidak-tidaknya si yang ahli waris yang harus membayarnya. Ndak sanggup juga kalau sekarang kan ada persatuan amal kematian kan, yang nanggung itu semua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah hutang itu ada dua. Perlu diperhatikan nih Bapak Ibu. Hutang itu ada dua. Yang pertama hutang kepada Allah. Yang kedua hutang kepada manusia. Harus didahulukan hutang kepada manusia, baru hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia yang tadi, tangsen tadi kali, itu diutamakan, nomor 1 dibayar. Ya. Yang kedua hutang kepada Allah, maksudnya mana tahu almarhum ini pas bulan puasa, bulan Ramadan datang, dia sakit, dia tidak membayar kaget itu selepas Ramadan, tahu mati. Itu yang bayarnya ahli waris. Kalau hutang puasanya 10 bagi bela, atau tidak ditanggung si kokong, atau bagi itu 2 hari sewa. Ya kan? Mudah itu. Itu hutang kepada Tuhan. Kalau hutang solat tak cak pak, tak bisa bapak bayarnya. Yang bisa dibayar itu hanya hutang puasa kalau dia sakit. Tapi kalau bapak sehat pada waktu datangnya bulan Ramadan, sehat walafiat, tidak puasa, itu bukan hutang. Bapak melalaikan kewajiban. Itu dosa itu. Tidak bisa dialihkan ke ahli waris. Atau mungkin saja si yang meninggal ini waktu dia masih hidup ada zakat yang belum dikeluarkan. Itu ahli waris wajib mengeluarkannya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada namanya tadi bayar utang, ada namanya bayar wasiat. Didahulukan dulu bayar utang karena bayar utang itu wajib, ya. Sedangkan bayar wasiat itu hanyalah anjuran untuk berbuat kebaikan. Nah ini Bapak. Kemudian yang diutamakan tadi membayar hutang, sementara hutang juga belum bisa terselesaikan. Yang penting ada perjanjian dengan itu mau membayarkan hutangnya. Ya, Pak. Sedangkan hutang wasiat tidak perlu dilaksanakan karena hutang belum terselesaikan. Di wasiat kalau memang tadi kalau ada sosok baru dilaksanakan wasiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya hidup ini ada yang diberi kelebihan oleh Allah, harta banyak. Mari kita inventarisir harta-harta kita, dicatat baik utang maupun piutang, dicatat sebelum kita mati itu. Nak ni punya kita, punya kita, jadi naklah tahu bapak punya utang yan. Nah ini, mudah-mudahan Bapak kita menjalani hidup ini tidak punya beban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara kita punya utang ini, tidak jadi urung kita ini masuk surga. Salah satunya Pak ya, walaupun kita itu ahli ibadah, ya ahli ibadah, sholatnya tidak pernah tinggal, berjamaah di awal waktu, ya. Puasanya wajib tidak pernah tinggal, tambah dengan puasa sunat, tapi punya hutang, urung masuk, ya urung masuk. Makanya Pak Daniel kalau punya hutang tadi dicatat, omonglah ke anak, bisik-bisiklah ke anak, Pak kita punya hutang, punya piutang. Ya mudah-mudahan kita menghadap di hadapan Allah nanti tidak urung masuk surga. Ini Pak ya, ini saja mungkin barangkali sekelumit sebagai pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah meredai, memberkahi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.